Terima kasih Mas Endi. Saya ingin pertama-tama mengucapkan selamat bergabung kepada para narasumber kita sore hari ini. Saya ingin memulai dari Pak Wawan. Ini Ya, karena sebagai pengamat intelijen, ini yang kedua kalau nggak salah kita undang ke Gelora Talks ya. tiga. Yang ketiga malah ya. Ya, Nah, ini ya. hafal nih Mas Pak Wawan ini ya. Artinya Pak Wawan ada marketnya nih di sahabat Gelora. Ya, ya, ya. Yang kedua juga ke Mas Dev. Selamat bergabung. Kalau ini yang pertama kali ya. Mas Dev ini yang pertama. Alhamdulillah baru pertama kali diundang. Semoga diundang terus. Insya Allah. Dan yang ketiga Mas Alphonse. Ini juga yang pertama ya. Juga kepada seluruh sahabat Gelora dan teman-teman media yang mengikuti acara ini dari Zoom. Sebenarnya saya secara pribadi tidak terlalu kaget ketika mendengarkan cerita Bjorka ini. Tidak kagetnya karena ya secara global ini kan sudah jadi peristiwa harian di semua negara. Dan dulu sebenarnya yang paling mengagetkan kita adalah ketika pemilu presiden di Amerika tahun 2016 ya, di mana kita mendapatkan cerita tentang bagaimana intervensi Rusia terhadap pilpres di Amerika gitu ya. Jadi bahkan negara sedikdaya itu bisa mengalami serangan seperti itu. Dan yang menarik ini khususnya buat Pak Wawan ini ya. Saya pertama kali mendengarkan bahwa Trump dulu akan menang itu tahun 2014. Dari seorang pengamat di luar negeri gitu ya, ngobrol, saya tidak benar-benar bingung gitu ya. Kira-kira 2 bulan sebelumnya, sebelum hari pencoblosan, saya mendengarkan lagi dari satu teman di Eropa bahwa Trump pasti akan menang, padahal di survei jaraknya masih terlalu jauh. Tapi ketika bocoran informasi itu keluar, saya baru mengerti ternyata ini ada operasi besar yang luar biasa begitu ya. Saya melihat dalam kasus Bjorka ini sebagian besar orang menanggapinya dalam berbagai cara ya. Ada yang bilang ini pengalihan dari kasus Sambo, ada yang juga bilang ini pengalihan untuk kasus BBM, kenaikan harga BBM dan seterusnya gitu ya. Tapi saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita ini secara umum satu pertanyaan yang sangat fundamental, bahwa secara geopolitik sekarang ini kita ada di ambang perang global. Secara geopolitik kita sekarang ada di ambang perang global dan hampir tidak ada satu spot di dunia sekarang ini yang benar-benar tidak masuk di lingkaran api kemungkinan perang itu. Misalnya kita melihat itu ya, yang ada sekarang bukan hanya Rusia dan Ukraina karena yang berhadapan adalah Amerika dengan pada dasarnya dengan sekutunya dengan Rusia. Tapi clash border sekarang antar beberapa negara secara spesifik, misalnya antara Turki dengan Yunani, Armenia dengan Azerbaijan, kemudian India dengan Pakistan, kemudian Tajikistan dan Kirgistan, dan yang juga kita lihat ini adalah Taiwan. Kalau kita melihat, mungkin kita sekarang tidak lagi mengenal hanya 3 matra dalam satu sistem pertahanan seperti itu ya, laut, darat, dan udara, tapi juga ada angkasa, ada luar angkasa, ada cyber, dan ada perang informasi. Jadi seharusnya isu cyber ini sudah masuk menjadi salah satu matra dalam sistem pertahanan kita, gitu ya. Dalam konteks peningkatan eskalasi perang, apalagi hari ini kita mendengarkan bahwa Rusia sudah mulai melakukan mobilisasi parsial ya. Artinya mereka mengantisipasi bahwa perang ini satu akan berlangsung lebih lama dan eskalasinya terus-menerus, dan kalau kita melihat hampir semua manuver Amerika khususnya di Taiwan sampai pada
mendekati point of no return. Dan karena itu saya membayangkan bahwa di tengah semua kekacauan ini seharusnya kita tidak membahas isu Biorka ini dalam pendekatan yang main-main ya. Saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita bahwa persoalan fundamental kita ini kemudian adalah apa yang harus kita lakukan. Ini bukan lagi sekedar perlindungan data pribadi ini. Bukan. Tapi secara keseluruhan sistem pertahanan cyber nasional kita ini, apakah bisa bertahan jika seandainya pada suatu waktu kita menjadi salah satu pihak dalam perang yang sekarang ini sedang terjadi. Saya ingin membawa diskusi kita ke arah yang lebih serius seperti itu, karena hanya dalam makna ini kita bisa bicara cyber dalam konteks kedaulatan itu. Ini tampaknya agak serius dan kita pasti akan keluar dari pembicaraan yang selama ini berkembang di media yang saya ikuti. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, khususnya Pak Wawan, Mas Dev, dan Mas Alphonse. Juga kepada host kita, Mas Andy, yang juga memang background-nya dari IT ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, khususnya ke Pak Wawan yang sudah beberapa kali kita undang ke sini, dan juga kepada Pak Alphonse, dan yang Mas Dev tadi yang sudah terlebih dahulu meninggalkan forum ini. Saya kira dari perbincangan ini kita bisa melihat bahwa dalam jangka pendek ada dua tantangan strategis yang sangat mendesak untuk kita antisipasi dalam kaitan dengan kebocoran data ini. Yang pertama adalah sistem pertahanan nasional kita, di mana cyber ini seharusnya sudah menjadi salah satu matra baru dalam sistem pertahanan kita, terutama karena ada eskalasi konflik yang cepat atau lambat ini pasti juga akan menyeret Indonesia dalam pusaran konflik besar ini. Apalagi kalau kita melihat bahwa salah satu spot paling panas di masa yang sekarang dan dalam waktu yang dekat ini adalah kawasan Pasifik ya. Karena bukan hanya di Eropa, tetapi sekarang ini kawasan Pasifik ini akan menjadi salah satu kawasan yang paling panas di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi, cepat atau lambat kita pasti akan terseret ke dalam pusaran ini. Jadi ini ada tantangan yang berhubungan dengan sistem pertahanan kita secara nasional, di mana isu cyber ini seharusnya menjadi satu matra pertahanan kita yang kuat. Yang kedua, berhubungan dengan pemilu. Ini pertanyaan terakhir tadi yang disampaikan oleh wartawan tadi ini ya. Ya. Karena walaupun sebenarnya ini terantisipasi, karena pada dasarnya data yang menjadi acuan kita secara legal adalah data manual, bukan data digital ya. Walaupun begitu, sekarang ini KPU dengan menerapkan SIPOL sejak awal pada dasarnya sudah ingin membuat satu kombinasi antara data manual dengan data digital. Nah, karena ada proses kombinasi seperti ini, sangat mungkin terjadi jika ada serangan cyber pada pemilu 2024 yang akan datang, kita bisa mengalami banyak sekali kekacauan. Dan kita sudah melihat bahwa misalnya dalam kasus di 2 kali pilpres di Amerika ya, 2016 dan 2020 yang lalu, kan ada ketidakpercayaan kepada hasil pemilu. Bahkan Donald Trump sampai terakhir ini masih mengangkat kembali bahwa pemilu 2020 itu adalah pemilu yang penuh dengan kecurangan. Jadi sangat mungkin, apalagi di tengah krisis ekonomi sekarang ini, sedikit saja ada trigger dari mishandling dalam kasus data pemilu nanti 2024 yang akan datang, sangat mungkin kita terseret dalam kerusuhan politik yang sama-sama tidak kita inginkan. Karena secara keseluruhan suasana psikologisnya, ini suasana psikologis yang panas menjelang pemilu. Ada krisis ekonomi, ada eskalasi konflik geopolitik, dan seterusnya. Secara mental, masyarakat itu dalam kondisi siap untuk meledak.
Dan karena itu saya ingin mengulangi kembali bahwa dua tantangan ini, yaitu tantangan eskalasi konflik geopolitik dan yang kedua pemilu 2024 yang akan datang, mengharuskan pemerintah dalam hal ini benar-benar menjaga atau memperkuat sistem pertahanan cyber kita supaya kita tidak terseret dalam konflik yang tidak perlu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Terima kasih Pak Wawan, Pak Alphonse, dan juga kepada teman-teman media, juga kepada seluruh sahabat Gelora yang mengikuti program ini dari platform sosial media Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.